Ada seorang lelaki. Dia sudah tua sekarang. Lebih dari 4 dekade ia habiskan untuk membaca salah satu bahasa tertua yang pernah ditulis oleh tangan manusia. Ia tidak diabaikan. Ia pernah dirayakan, sampai suatu hari ia menemukan sesuatu. Setelah itu, undangan berhenti datang. Dana mengering. Tapi ia tetap bekerja. Apa yang ia temukan tidak cocok dengan cerita yang diajarkan kepada kita. Tidak masuk rapi ke dalam kategori manapun. Tapi itu tertulis di batu. Sungguhan. Namanya tidak penting sekarang. Yang penting adalah apa yang ia lakukan. Ia mulai mempelajari aksara Paku Sumeria pada akhir tahun 1970-an. Pada masa itu, sangat sedikit orang di dunia yang bisa membacanya dengan lancar. Bukan sekadar mengenali simbol, tapi benar-benar membacanya. Memahami tata bahasa, konteks, dan perbedaan halus antara catatan hukum dan teks mitologi. Ia bisa semua itu. Ia bekerja dengan lembaga-lembaga besar. Makalah-makalah awalnya disambut baik. Ia membantu menerjemahkan catatan kuil, log administrasi, dan pengamatan astronomi yang sudah puluhan tahun tersimpan di gudang. Tidak ada yang mempertanyakannya saat itu. Tidak ada yang punya alasan. Masalahnya mulai terjadi perlahan. Semuanya bermula dari satu lempeng tanah liat. Bukan yang terkenal. Bukan yang dipajang di museum. Sebuah pecahan. Tercatat dalam katalog dari tahun 1920-an, diberi nomor, dimasukkan ke dalam laci, dan sebagian besar terlupakan. Ia menemukan referensi itu dalam catatan kaki dari catatan tak terbit milik seorang sarjana tua. Ia mengajukan akses. Butuh 2 tahun untuk mendapatkannya. Saat akhirnya ia memegang lempeng itu, katanya kemudian, ia mengira ada kesalahan. Bahasa yang digunakan lebih tua dari yang ditunjukkan oleh tanggal katalog pecahan tersebut. Struktur tata bahasanya menempatkannya pada periode yang lebih awal dari yang tercatat oleh lembaga itu. Itu saja sudah menarik. Tapi yang membuatnya meletakkan lempeng itu dan duduk diam cukup lama adalah isinya. Ia tidak langsung go public. Ini penting dipahami. Ia menghabiskan 3 tahun berikutnya untuk memeriksa silang apa yang ia baca dengan teks-teks lain yang dikenal. Ia menghubungi 2 kolega yang ia percaya. Yang satu mengatakan ia salah membaca tata bahasa. Yang lain berhenti membalas surat-suratnya sama sekali. Ia tetap bekerja. Pada awal 1990-an, ia telah menyusun sebuah kasus. Bukan sekadar teori. Sebuah kasus yang terdokumentasi, teruji silang, terverifikasi secara linguistik. Ia mempresentasikannya di sebuah konferensi akademik regional, bukan yang besar, tapi terhormat. Responsnya bukanlah kemarahan. Itu sesuatu yang lebih sunyi dan dalam banyak hal lebih meresahkan. Itu adalah keheningan. Keheningan yang sopan, profesional, dan total. Setelah itu, segalanya berubah. Pintu-pintu peer review tertutup. Permohonan dana dikembalikan tanpa komentar. Sebuah makalah yang ia kirim ke jurnal utama ditolak dengan catatan bahwa metodologinya berada di luar kerangka berpikir yang berlaku saat ini. Ia tidak berhenti. Ia hanya berhenti berharap ada yang mau mendengar. Itulah kesalahan pertamanya. Karena sebenarnya ada yang mendengarkan. Hanya saja bukan orang yang ia duga. Kebanyakan orang menganggap bahwa lempeng-lempeng kuno yang disimpan di museum sudah sepenuhnya terbaca. Itu tampaknya masuk akal. Mereka ada di lembaga-lembaga resmi. Mereka punya nomor katalog. Para sarjana telah mengaksesnya selama lebih dari seabad. Pasti sudah ada yang memeriksa semuanya. Anggapan itu salah. Perkiraan konservatif dari dalam bidang arkeologi menunjukkan bahwa antara 90.000 hingga 130.000 lempeng paku masih belum diterjemahkan atau hanya diterjemahkan sebagian. Mereka berada di British Museum, Museum Irak, Louvre, Oriental Institute di Chicago, dan puluhan koleksi kecil di seluruh dunia. Beberapa digali lebih dari 100 tahun lalu. Beberapa belum pernah difoto dengan benar. Beberapa hanya ada sebagai transkripsi tulisan tangan yang dibuat oleh arkeolog awal yang mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka catat. Ini bukan konspirasi. Ini masalah sumber daya. Tidak cukup banyak ahli linguistik Sumeria terlatih di dunia untuk mengerjakan semuanya. Para ahli yang ada seringkali terfokus pada bidang penelitian tertentu. Tumpukan pekerjaannya sangat besar. Dan sudah sangat besar sejak lama.
Tapi disinilah hal ini menjadi lebih dari sekadar ketidaknyamanan akademik. Sarjana kita bekerja melalui tumpukan ini dengan kesabaran yang hanya datang dari seseorang yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan, mulai mengidentifikasi sebuah pola. Bukan pada satu lempeng, bukan pada 10. Di seluruh ratusan pecahan, tersebar di berbagai koleksi, membentang selama beberapa abad pencatatan Sumeria, ada kategori teks yang terus muncul. Dan teks itu terus-menerus hanya diterjemahkan sebagian, diringkas secara longgar, atau diam-diam diklasifikasikan sebagai narasi mitologis. Label itu penting. Dalam praktik akademik, ketika sesuatu disebut mitologis, ia diperlakukan berbeda. Ia tidak diuji silang dengan catatan sejarah atau administrasi. Ia tidak digunakan untuk membangun garis waktu. Ia disingkirkan sebagai simbolis, sebagai cerita, sebagai imajinasi budaya. Kata mitologis pada praktiknya adalah cara untuk mengatakan, ini tidak dianggap sebagai bukti. Ia percaya itu adalah sebuah kesalahan. Tidak harus karena niat jahat, tapi konsekuensinya besar. Karena ketika ia membaca teks-teks yang disebut mitologis ini secara utuh, dalam struktur tata bahasa aslinya, tanpa saringan interpretasi yang sudah ada sebelumnya, teks-teks itu tidak terasa seperti cerita. Teks-teks itu terasa seperti catatan. Mereka menggunakan bahasa administratif yang sama dengan yang ditemukan dalam dokumen hukum Sumeria. Mereka merujuk pada lokasi-lokasi spesifik. Mereka menggunakan sistem angka yang konsisten dengan perhitungan astronomi Sumeria. Mereka menamai sesuatu dengan presisi yang sama seperti seorang juru tulis mencatat inventaris gandum. Ia mengumpulkan 34 teks semacam ini. Ia menerjemahkan masing-masing secara lengkap. Ia mencatat setiap kasus di mana terjemahan akademik yang tercatat berbeda dari bacaannya sendiri. Dalam beberapa kasus, perbedaannya kecil. Dalam kasus lain, seluruh bagian diringkas menjadi satu kalimat samar. Satu bagian khususnya tidak pernah diterjemahkan sama sekali. Hanya diberi tanda, tidak jelas. Ia menerjemahkannya. Dan apa yang dideskripsikannya seharusnya tidak ada dalam teks setua itu. Jika Anda menghargai investigasi mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Pekerjaan ini membutuhkan waktu. Dan masih ada satu hal lagi yang perlu didengar. Kita diajari sebuah cerita yang sangat rapi tentang peradaban manusia. Ceritanya begini. Manusia menghabiskan puluhan ribu tahun sebagai pemburu dan peramu. Kemudian, sekitar 10.000 hingga 12.000 tahun yang lalu, sesuatu bergeser. Pertanian dimulai. Pemukiman kecil terbentuk. Secara bertahap, selama ribuan tahun, pemukiman itu tumbuh menjadi kota. Tulisan ditemukan sekitar 3.200 SM di Mesopotamia. Dan dari sana, peradaban seperti yang kita kenal perlahan-lahan membangun dirinya sendiri. Itu adalah cerita yang rapi, logis, bergerak dalam satu arah, maju, seperti garis lurus yang ditarik dengan penggaris. Masalahnya adalah bukti-bukti tidak selalu mendukungnya. Daftar Raja Sumeria adalah salah satu dokumen kuno yang paling banyak dianalisis. Itu adalah catatan, ditulis dalam aksara Paku, yang mendaftar raja-raja Sumeria, berapa lama mereka memerintah, dan dari mana mereka memerintah. Para sarjana telah mempelajarinya selama lebih dari seabad. Sebagian besar menganggap bagian awalnya sebagai mitologi karena masa pemerintahan yang tercatat sangat panjang. Puluhan ribu tahun untuk seorang raja. Angka-angka yang tidak masuk akal dalam kerangka manusia manapun yang kita terima saat ini. Jadi, entry-entry awal itu diabaikan. Disebut simbolis. Disebut mitologis. Dan daftar itu hanya dianggap serius sejak angka-angkanya menjadi lebih masuk akal. Ia tidak mengabaikan entry-entry awal itu. Sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang metodis. Ia mengambil referensi-referensi astronomi yang tertanam dalam teks-teks Sumeria dan mulai memetakannya terhadap astronomi komputasi modern. Ini memungkinkan sekarang dengan cara yang tidak mungkin dilakukan 50 tahun lalu. Perangkat lunak dapat menghitung secara tepat di mana letak bintang, planet, dan rasi bintang pada titik manapun dalam sejarah dengan presisi luar biasa. Apa yang ia temukan adalah bahwa beberapa deskripsi astronomi Sumeria yang tertanam di dalam narasi mitologis tersebut sesuai dengan konfigurasi langit yang nyata, yang bisa diverifikasi. Tapi tanggal yang ditunjuk oleh konfigurasi itu bukanlah 3000 SM.
bukan 5.000 sm. Beberapa menunjukkan periode antara 10.000 hingga 15.000 tahun yang lalu. Satu kelompok referensi, ketika dipetakan dengan hati-hati, menunjukkan masa yang lebih jauh lagi. Ia tidak sendirian dalam menemukan kejanggalan semacam ini. Peneliti independen di bidang arkeoastronomi telah mencatat anomali serupa di situs-situs seperti Göbekli Tepe di Turki, sebuah struktur yang dibangun dengan perencanaan arsitektur canggih setidaknya 11.500 tahun yang lalu, jauh sebelum garis waktu standar kita mengatakan konstruksi kompleks yang terorganisir seharusnya mungkin terjadi. Lalu ada bukti genetik. Studi yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal peer review selama 15 tahun terakhir telah mengidentifikasi pergeseran mendadak dan tak terjelaskan dalam genetika populasi manusia yang sesuai dengan periode yang jauh lebih awal dari peradaban yang tercatat. Migrasi yang seharusnya tidak cukup terorganisir untuk meninggalkan pola seperti yang mereka tinggalkan. Jika dilihat sendiri-sendiri, setiap hal ini memiliki penjelasan. Sebuah jalan keluar. Sebuah cara untuk menjaga garis waktu standar tetap utuh. Jika dilihat bersama-sama, ditempatkan berdampingan seperti yang ia lakukan, garis lurus itu mulai melengkung, lalu membengkok, lalu patah. Dan setelah patah, pertanyaannya bukan lagi apakah garis waktu itu salah. Pertanyaannya menjadi siapa yang membangun garis waktu asli itu, dan mengapa ia dibangun seperti itu. Ia merekam kesaksian terakhirnya dalam 3 sesi. Ia tidak dibuat-buat. Ia duduk di sebuah ruangan kecil dengan satu lampu. Ia meletakkan catatannya di depannya. Ia berbicara perlahan dan jelas, seperti cara seorang pria berbicara ketika ia telah memutuskan bahwa ketepatan lebih penting dari apapun sekarang. Lebih penting dari reputasi. Lebih penting dari kenyamanan. Lebih penting dari kehidupan tenang yang ia bangun setelah dunia akademik menutup pintunya baginya. Ia mengatakan ia sudah terlalu lama menunggu. Hal pertama yang ingin ia perjelas adalah ini. Ia tidak mengklaim bahwa alien membangun peradaban kuno. Ia tidak mengklaim ras supermanusia yang hilang secara ajaib. Ia tidak tertarik pada kerangka berpikir semacam itu. Ia menemukan itu membuat frustrasi karena telah mencemari ruang di mana penyelidikan serius seharusnya berada. Setiap kali seseorang dengan bukti otentik maju ke depan, mereka langsung dikelompokkan dengan para sensasionalis. Dan pengelompokan itu sangat nyaman bagi mereka yang lebih memilih cerita standar tetap standar. Apa yang ia klaim lebih sederhana dan dalam banyak hal lebih meresahkan. Ia percaya bahwa teks-teks Sumeria, jika dibaca secara lengkap dan tanpa saringan konsensus akademik yang sudah ada, menggambarkan sebuah peradaban yang sudah tua ketika Sumeria sendiri baru dimulai. Bukan peradaban mitologis. Bukan yang simbolis. Sebuah peradaban yang berfungsi, terorganisir, sadar astronomi, yang ada sebelum periode yang ditandai buku teks kita sebagai awal mula masyarakat manusia yang kompleks. Ia percaya peradaban ini mengalami keruntuhan besar. Ia percaya orang Sumeria mengetahuinya karena mereka mewarisi catatan-catatan yang terfragmentasi tentang peradaban itu. Dan ia percaya catatan-catatan itu dikodekan ke dalam apa yang kemudian disebut oleh para sarjana sebagai mitologi justru karena orang Sumeria sendiri tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka lestarikan. Mereka menyalin sesuatu yang lebih tua. Sesuatu yang mereka hormati tetapi tidak sepenuhnya dapat mereka jelaskan. Bagian yang ia terjemahkan, yang ditandai, tidak jelas, di setiap katalog yang pernah ia temukan, menggambarkan apa yang ia tafsirkan sebagai sebuah kisah tentang para penyintas. Orang-orang yang berpindah, membawa pengetahuan bersama mereka, menetap di lembah-lembah sungai, memulai lagi, mengajarkan apa yang mereka ingat kepada orang-orang yang tidak memiliki kerangka berpikir untuk menerimanya. Ia mengatakan bagian itu mengubah segalanya baginya. Bukan karena fantastis, tapi karena praktis. Ia menggambarkan transfer pengetahuan pertanian, perhitungan astronomi, prinsip-prinsip arsitektur. Itu terasa seperti kurikulum. Seperti seseorang yang mencoba membangun kembali sesuatu dari ingatan. Ia menatap langsung ke kamera pada suatu titik dan mengatakan sesuatu dengan pelan. Ia mengatakan alasan ini penting bukan karena masa lalu itu romantis. Tapi karena jika sebuah peradaban semaju itu runtuh sepenuhnya dan hampir seluruhnya terlupakan hanya dalam beberapa ribu tahun, maka kita harus berpikir hati-hati tentang apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang permanen. Ia tidak melanjutkan lebih jauh. Ia tidak perlu melakukannya. Lampu di ruangan kecil itu tetap menyala.
Catatannya terletak di depannya. Dan lempeng-lempeng yang telah ia habiskan seumur hidup untuk membacanya tetap diam sebagaimana batu selalu diam. Sabar. Tak peduli. Menunggu orang berikutnya yang bersedia melihat. Ada sesuatu yang sangat mendalam dalam kemauan seorang individu untuk tetap bekerja ketika semua pintu telah tertutup. Bukan karena ia yakin benar, tapi karena pertanyaannya terlalu penting untuk ditinggalkan. Jika investigasi semacam ini penting bagi Anda, pertimbangkan untuk berlangganan dan bagikan ini dengan seseorang yang masih mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Catatan itu ada. Terjemahannya ada. Data astronominya ada. Studi genetiknya ada. Semuanya tidak disembunyikan. Mereka hanya ditempatkan di ruangan yang terpisah dan tidak pernah saling diperkenalkan. Ialah yang memperkenalkan mereka. Dengan tenang. Dengan hati-hati. Selama 40 tahun kerja yang nyaris tidak pernah didengar dunia. Kita hampir melewatkannya. Pertanyaan sekarang adalah apa yang akan kita lakukan dengannya.